Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pada pembelajaran 3 subtema 1. Nah, di sini ada bacaan. Di samping rumah Dayu banyak tumbuh pohon tomat. Ibu Dayu senang bercocok tanam. Dayu sering membantu ibu merawat pohon tomat. Saat merawat tanaman tomat, Dayu bernyanyi lagu tomat. Pohon tomat mulai berbuah. Buah tomat muda berwarna hijau. Nah, sedangkan jika sudah masak warnanya menjadi merah. Buah tomat banyak manfaatnya. Buah tomat mengandung vitamin C yang sangat berguna bagi tubuh. Nah, jadi buah tomat banyak manfaatnya karena salah satunya mengandung vitamin C yang sangat berguna bagi tubuh. Salah satunya adalah mengobati sariawan. Ayo bercerita. Tuhan menciptakan banyak tumbuhan. Kita harus mensyukuri anugerah yang diberikan Tuhan. Semuanya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Tumbuhan yang semua bagiannya dapat berguna yaitu pohon kelapa. Jadi semua tumbuhan mempunyai manfaat bagi manusia. Kemudian ada tumbuhan atau tanaman yang semua bagian tubuhnya dapat dimanfaatkan oleh manusia. Salah satunya itu adalah pohon kelapa. Misalkan pada buah kelapa. Buah kelapa bisa dikonsumsi atau dimakan. Kemudian air dari buah kelapa bisa diminum. Kemudian daunnya bisa dijadikan anyaman ketupat. Kemudian batangnya bisa dijadikan sebagai bahan bangunan. Nah, di sini ada dongeng. Jadi dongeng itu adalah sebuah cerita rekayasa atau sebuah cerita yang tidak terjadi. Nah, di sini asal mula buah kelapa. Seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi. Ia ingin mengunjungi penyihir sakti. Penyihir sakti mempersilahkan laki-laki itu masuk ke pondoknya. "Wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu," kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat. "Aku ingin diberi sesuatu olehmu agar aku menjadi seseorang yang sangat berguna bagi setiap orang." "Permintaanmu cukup bagus," sahut penyihir sakti. Ia mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil. Dia berkata, "Kau baru boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah." Laki-laki itu menerima kotak hijau tersebut dengan perasaan gembira. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berjalan menuruni gunung. Di tengah perjalanan, dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu. Ia ingin melihat apa isinya, namun ia tidak jadi membukanya. Saat ia ingat pada pesan penyihir sakti. Ketika tiba di kaki gunung, lagi-lagi dia tergoda ingin melihat isi kotak hijau tersebut. Ia lalu membuka kotak hijau itu. Tiba-tiba laki-laki itu berubah menjadi pohon yang daunnya panjang dan buahnya besar-besar. Terdengar suara penyihir sakti dari puncak gunung. "Karena kau tak mematuhi kata-kataku, kau berubah menjadi pohon kelapa. Namun permohonanmu tetap terkabul. Kau sangat berguna. Tiap bagian darimu berguna bagi manusia. Daunmu, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan oleh manusia." Sejak saat itu, pohon kelapa cepat berkembang biak sehingga bisa dijumpai di mana-mana. Orang menghargai pohon kelapa karena banyak gunanya. Jadi dongeng ini menceritakan bahwa ada seorang anak laki-laki yang diberi hukuman karena tidak mematuhi janjinya. Ayo menulis. Apa pesan yang terdapat pada dongeng asal mula buah kelapa? Jadi tuliskan pada kolom di bawah ini pesan atau amanat yang terkandung dalam dongeng tersebut. Kemudian yang kedua, tuliskan tokoh dan karakter dari dongeng tersebut. Jadi tokoh itu adalah orang yang berperan dalam sebuah cerita. Kemudian karakter itu adalah sifat dari tokoh. Kemudian ayo berlatih. Dayu mengunjungi pamannya, seorang petani kelapa. Dayu melihat panen kelapa di kebun pamannya. Terdapat banyak mobil truk akan mengangkut buah kelapa ke kota. Seorang pekerja menghitung buah kelapa di truk pertama sebanyak 425 butir. Kemudian di truk kedua ada 590 butir buah kelapa. Jadi perhatikan di sini ada gambar truk yang berisi kelapa. Truk pertama berisi 425 butir kelapa,
Kemudian truk kedua berisi 590 butir kelapa. Nah, ini jika dijumlahkan hasilnya adalah 1015. Nah, bagaimana jika posisi truk tersebut ditukar? Nah, dari 425 tambah 590 ditukar menjadi 590 ditambah 425. Nah, apakah hasilnya sama? Nah, ternyata 590 ditambah 425 hasilnya sama, yaitu 1015. Nah, jadi ternyata jika jumlah buah kelapa posisinya ditukar, maka hasilnya sama ya. Jadi jika ditukar 425 tambah 490 sama hasilnya jika ditukar 590 ditambah 425. Nah, jadi ini namanya penjumlahan dengan cara pertukaran. Kemudian tugas yang selanjutnya, sekarang giliranmu mengerjakan latihan berikut ini. Nah, ini ada soal penjumlahan. Silahkan kalian kerjakan dengan menggunakan cara pertukaran. Oke nak, selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.